Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun saudari-saudara berada. Kembali lagi dengan saya Hairunisa Kevina Karel, mahasiswi jurusan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, podcast saya kali ini akan membahas mengenai teori perilaku konsumen. Nah, di dalamnya ada apa saja sih? Selain itu juga, kita akan membahas teori perilaku konsumen dalam perspektif Islam atau Syariah. Juga, teori perilaku konsumen seorang Muslim. Selain itu juga, kita akan membahas contoh implementasinya pada bidang perhotelan. Seperti apa? Yuk, kita simak bareng-bareng. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Menurut G. Paul Peter, 1996 mengatakan bahwa perilaku konsumen ialah interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian di sekitar kita, di mana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka. Selanjutnya ada model perilaku konsumen. Menurut Mangkunegara 2012, model perilaku konsumen adalah suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas konsumen atau dapat pula diartikan sebagai kerangka kerja atau sesuatu yang mewakili apa yang diyakini konsumen dalam mengambil keputusan membeli. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut William G. Stanton, ada dua kekuatan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu kekuatan sosial budaya dan kekuatan psikologis. Mangkunegara 2012. Sedangkan Philip Kotler mengemukakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen ialah faktor kebudayaan, faktor sosial, dan faktor psikologis. Pada dasarnya, kedua pendapat ini sama, namun dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Adapun penjabarannya menurut Mangkunegara 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat faktor kebudayaan. Di dalamnya terdiri dari budaya, suku daya, dan kelas sosial. Lalu, faktor sosial yang di dalamnya terdapat kelompok referensi, keluarga, dan peranan dan status. Lalu selanjutnya terdapat faktor pribadi. Di dalamnya terdapat usia dan tahap baru hidup, pekerjaan, macam-macam situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Lalu pada faktor psikologis terdapat motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan, dan sikap. Selanjutnya kita masuk ke materi perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi Islam. Kita mulai dari prinsip dasar konsumsi Islam. Fokus pembahasan ekonomi Islam pada hakikatnya terletak pada penyikapan manusia pada harta. Termasuk di dalamnya semua perilaku manusia dalam mencari harta, menyimpan harta, dan membelanjakannya. Seorang muslim harus yakin akan adanya kehidupan setelah dunia, yaitu akhirat. Dengan ini, maka manusia akan melakukan dua jenis konsumsi, yaitu untuk kepentingan dunia dan juga untuk akhirat. Anto 2003. Menurut Manan, konsumsi yang dilakukan seseorang yang menggunakan aturan Islam harus memenuhi 5 prinsip, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Manan 1995. Selanjutnya, kita masuk ke teori perilaku konsumen muslim. Dari prinsip dasar konsumsi tersebut, berkembanglah beberapa teori mengenai perilaku konsumsi. Di antaranya, konsep berkat atau keberkatan. Menurut Munrohim Mistanam 2004, perilaku konsumen muslim dipengaruhi oleh masalah berkah atau keberkatan. Konsep keberkahan di sini merupakan konsep yang tidak bisa ditawar dalam perilaku bisnis muslim. Selanjutnya ada konsep konsumsi sosial. Muhammad Mufli menyatakan bahwa perbedaan mendasar dari perilaku konsumen muslim adalah adanya saluran penyeimbang dari saluran kebutuhan individual yang disebut dengan saluran konsumsi sosial. Saluran konsumsi sosial yang dimaksud adalah zakat dan sedekah. Selanjutnya ada konsep kemanfaatan atau maslahah. Apabila dalam ekonomi konvensional dikenal dengan utilitas sebagai tujuan konsumsi, maka dalam ekonomi Islam dikenal dengan konsep maslahah. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh pengimplementasian dari perilaku konsumen pada bidang perhotelan.
Subjek hotel yang digunakan dalam pengimplementasian ini ialah Hotel Sheraton Bandung yang telah berdiri sejak tahun 1990 dan terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 390, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Yang pertama dari faktor budaya. Mayoritas konsumen yang kami teliti tentang hotel syariah konsumen menyukai hotel syariah Sheraton karena konsep syariahnya yang telah diterapkan di hotel ini, mulai dari proses check-in kamar jika tamu yang membawa pasangan harus membawa kartu identitas yang sama alamatnya dengan salah satu pasangannya atau buku nikah, ditambah lagi makanan minuman yang serba halal. Selanjutnya kita masuk ke faktor sosial. Seperti yang dijelaskan dalam teori perilaku konsumen bahwa kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap seseorang disebut kelompok keanggotaan. Beberapa kelompok keanggotaan merupakan kelompok primer, seperti keluarga, teman, tetangga, rekan kerja yang berinteraksi dengan seseorang secara terus-menerus dan informal. Orang juga menjadi anggota kelompok sekunder seperti kelompok keagamaan, profesi, dan asosiasi perdagangan yang cenderung lebih formal membutuhkan interaksi yang tidak begitu rutin. Lalu, pada faktor pribadi, keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti kepribadian. Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Dan faktor psikologis, pilihan membeli seseorang juga dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi utama, yaitu motivasi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian podcast saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.